Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Wong apa berbagi cerita dan pengalaman. Sini saya posisinya ada di samping pabrik ya. Ya di belakang saya itu bukit-bukitan. Jadi dekat dengan pabrik saya. Ini vlog pertama kali saya di Korea akan ngasih tahu bagaimana sih tempat tinggalnya di Korea. Kondisinya itu seperti apa. Lihat situasi pemandangannya itu ya, bukitnya sini, pabrik saya, tempat kerjanya. Jadi teman-teman, asrama saya itu berada di sampingnya pabrik. Di ini pabriknya, ini namanya Tewa Gemsuk. Karena ini hari libur, gerbangnya tutup, kita masuk ke pintu samping ini. Ya, jadi ini masuk ke pabrik kayak gini. Nah, sini teman-teman ya. Jadi ini di depan ini asrama saya, tempat saya tinggal itu di sini. Lihat posisi depannya ya seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih di dalamnya kondisi asramanya sebelum ke asramanya ini. Jadi ini pabriknya ya. Ini di bagian perakitan curibu. Kemudian di sini ini bagian produksi ya, jujubu. Kita lihat sekilas aja dulu dari pabrik-pabrik saya. Nih, salah satu pembuatan di sini itu pembuatan untuk yang saluran air. Ya, ini salah satu pembuatan logamnya. Seperti ini. Ini yang sudah dielas ya teman-teman. Sudah banyak. Tuh. Ini barang-barangnya, ini karena kemarin kehujanan jadi agak berkarat dikit nih, tapi nggak apa-apa, nanti pun kan ini yang baru dicetak, nanti kita potong, setelah potong nanti digerinda, nanti ke proses berikutnya. Ini barang-barangnya. Nah, ini lokasinya, dan itu di depan ya, itu rumah bosnya. Kemudian kita ke sini. Di sini siktangnya. Siktang kalau misalkan kita hari-hari biasa itu makan di sini. Makan siangnya, makannya itu dengan memesan. Kemudian di sini ada gudangnya. Ini ya. Kita lihat sebentar. Nah, dulu. Nah, di sini ini nanti kalau kita mau masuk kerja ataupun pulang kerja, kita nanti checklist absensinya. Ini punya saya. Ini ya. Nanti kita masukkan ke sini. Sini ini otomatis nanti. Ya. Oke. Lanjut. Di sampingnya sini ada samusil kantornya. Kantornya pun dikit karena kantornya pun kecil, maaf. Kantornya pun kecil karena di sini termasuknya home industry, jadi tidak banyak pegawainya. Dan di sini ada canggu gudangnya. Ini barang-barang yang tadi yang udah dipotongin karena kena hujan, jadi seperti ini berkarat ya. Selanjutnya ini ada sekilas. Ini jadi pas kalau kerja ini mesin gerindanya ya, kanan kiri sambil duduk gerinda. Kalau yang udah, jadi menghilangkan bagian-bagian yang sudah dipotong itu kan biasanya ada sisa-sisa
Mana contohnya ya? Nih, kita ambil contohnya ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, jadi ini gerinda itu menghaluskan yang posisi seperti ini biar halus teman-teman ya. Nih, itu gerinda yang duduk di sini. Kemudian ini pun sama gerinda yang ini, nah ini tuh menghilangkan ini. Jadi kalau yang sudah dilas ini seperti yang teman-teman lihat, ini kan ada bekas lasannya ya. Jadi itu menghilangkan ininya, bekas lasannya biar rata gitu. Itu ada di sini. Itu sekilas kerjaannya ya dari pabrik ini. Nanti kapan-kapan saya akan ulas videonya gimana sih di dalam pabriknya seperti apa. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Sekarang kita menuju ke asramanya. Ini ada mobilnya 2 ya teman-teman, mobil pabriknya. Nah di sini ini ada contohnya yang sudah dipotong ini ya. Ini banyak. Sini pembuatan logam untuk yang saluran air ya teman-teman. Jadi ini salah satunya seperti ini. Ini tampak dari depan asramanya seperti ini. Bagaimana sih isi di dalamnya? Sebelum masuk ke dalam asrama, ini asrama ini ya. Kemudian di situ kamar mandinya ada 2. Ini 화장실. Ingat ya teman-teman, sebelum masuk ke kamar mandi kita posisikan kaki kiri dulu masuk. Oke ya, ini toiletnya, toilet jongkok ya ini. Dan itu saya, ini ada mesin cucinya. Mesin cucinya agak kotor karena mungkin udah lama dan agak berkaratan. Jadi ini teman-teman. Kemudian ini yang satunya, kamar mandi yang satunya. Nah, ini kalau kita mandi itu di sini. Jadi yang tempat tadi itu untuk mencuci. Kemudian biasanya sih kalau yang lebih dominan itu di kamar mandi sini ya teman-teman. Ini ada WC-nya lagi, WC-nya WC jongkok. Ini sabun-sabunnya itu ya seperti inilah. Ini showernya itu ada, itu kamar mandinya. Oke, berikutnya lanjut kita masuk ke dalamnya. Ini rak sepatunya ya teman-teman. Ini punya saya. Oh ini ada 3 yang dari Indonesia 2. Udah kita masuk. Nah jadi nih, kita pas masuk itu sudah masuk ke ruangan dapur. Ini kondisinya seperti ini. Ini ada magicomnya, tuh kompor, wastafelnya. Kemudian di sini ada kulkasnya. Tuh penuh karena kemarin udah belanja, jadi penuh buat persediaan kurang lebihnya 2 minggu. Karena kita masak buat sahur dan juga buka. Ini ada dispensernya ini. Kemudian di sini ada 3 kamar ya. Ini satu kamarnya di sini, kamarnya senior. Ini yang udah pulang, tapi nanti mau reentry. Kemudian di sini satu lagi, itu ada gantungan baju-baju seperti orang yang berjualan itu. Kemudian di sini kamar saya ini. Kita masuk ke kamarnya.
seperti ini teman-teman. Jadi jangan kaget. Ini ada komputernya ya teman-teman. Komputer warisan dari senior yang sudah pernah bekerja di sini. Dia beli komputer, kemudian ya bisa digunakan di sini. Dan ini ada tempat baju saya ya, ini peralatan perawatan. Kemudian di sini jaket-jaketnya tuh ya, jaket. Kemudian ini tempat tidur saya di sini ya. Ada selimutnya sama tuh ada bantal. Ini sudah disediakan pas pertama saya datang ke sini. Ini ada nalo pemanas ruangannya ya. Jadi pas kita kedinginan nggak bakal kedinginan karena di sini ada penghangatnya. Ini lemarinya tuh ya. Dan di sini ada AC ya untuk pendingin ruangannya. Ini sudah mulai berfungsi karena di sini udah mulai musim semi, tapi udah mulai panas, jadi sudah mulai berfungsi. Dan ini punya senior saya di sini ya. Jadi di sini saya di kamar ini 2 orang, saya dengan senior saya. Dulunya sih cuman pas pertama saya kesini sendirian ya, masih sendirian di sini. Ini senior ini yang asrama yang di belakang. Sebenarnya kan asramanya ada 2, satu di sini, satunya yang di sana di belakang. Jadi ini pindah dari asrama belakang ke sini ya. Inilah ya kondisi kamarnya seperti ini. Ya meskipun tidak sebagus yang dibayangkan ya, kan gini, orang-orang kan mikirnya tinggal di Korea, kerja di Korea itu kan pasti tinggalnya juga enak gitu kan, tinggalnya enak, terus di kota lah pikirannya kan gitu. Jadi tidak semuanya seperti itu ya teman-teman. Ini kebetulan saya dapat di desa, di pelosok lah masuknya ya. Untuk asrama dibilang, jadi meskipun tidak terlalu bagus, tapi alhamdulillah fasilitas cukup memadai di sini. Oke, jadi video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Itu tadi kondisi asrama saya di Korea seperti itu yang teman-teman sudah lihat tadi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.